Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini masih melanjutkan materi mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti perkuliahan secara daring ini sehingga kami harapkan bisa bermanfaat untuk seluruh mahasiswa. Tentunya pada materi hukum ketenagakerjaan ini memang sangat penting sekali yang harus kita kaji bersama, apalagi yang berkaitan dengan masalah hak ya. Ini oke. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai pengertian hak dan kewajiban dalam hubungan kerja dan pengupahan. Dan tentunya pada kesempatan kali ini sebelum kita sampaikan mengenai hak dan kewajiban, nah tentunya perjanjian kerja yang dibuat ini dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan. Nah, sebenarnya adanya perjanjian kerja maka secara tidak langsung ini timbul suatu ikatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Sehingga adanya ikatan perjanjian kerja inilah yang akan menimbulkan hubungan kerja. Nah, berkaitan dengan hak, maka pekerja atau buruh mempunyai beberapa hak, antara lain adalah yang pertama mengenai hak atas pekerjaan. Hak atas pekerjaan ini merupakan salah satu hak asasi manusia seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini tentunya sudah sesuai dengan apa yang menjadi amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian hak atas upah yang adil. Nah, ini merupakan hak yang sudah seharusnya diterima oleh pekerja sejak ia melakukan perjanjian kerja dan mengikatkan diri kepada pengusaha atau majikan. Nah, ataupun kepada suatu perusahaan dan juga dapat dituntut oleh pekerja tersebut dengan alasan aturan hukum yang sudah mengaturnya, yaitu pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena ini sebenarnya sudah tidak berlaku lagi ya. Nah, tentunya ini nanti akan kita bahas bagaimana di dalam perubahan yang terkait dengan hukum terkait dengan ketenagakerjaan nanti akan kita diskusikan bersama. Namun kita coba mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terlebih dahulu. Hak atas perlindungan, ya, hak atas perlindungan, keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan pasal 86 ayat 1 huruf A Undang-Undang Ketenagakerjaan ini menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh ini mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan. Beberapa hak antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak atas pekerjaan ini merupakan salah satu hak asasi manusia seperti yang tercantum tadi sudah saya sampaikan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak. Kemudian hak atas upah yang adil, hak ini merupakan hak yang sudah seharusnya diterima oleh pekerja sejak ia melakukan perjanjian kerja dan mengikatkan diri kepada pengusaha.
atau majikan ataupun kepada suatu perusahaan dan juga dapat dituntut oleh pekerja tersebut. Dengan alasan aturan hukum yang sudah mengaturnya, yaitu pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah, sebelum saya sampaikan ke sini, ini yang akan menjadi diskusi sebenarnya. Nah, kalau kita berbicara berdasarkan pasal 86 ayat 1 huruf A Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, ini kira-kira kalau dengan undang-undang yang terbaru, yang Undang-Undang Cipta Kerja, ini yang berkaitan dengan membahas mengenai pekerjaan, ini apakah ada perubahan atau justru ada yang apa namanya lebih baik dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau mungkin ada yang apa namanya lebih bagus dengan undang-undang yang terbaru ini ya, Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Nah, ini kira-kira bagaimana kalau menurut saudara? Nah, tentunya kemudian yang di dalam Undang-Undang Nomor 8 ini bagaimana? Ini terkait dengan masalah hak atas upah. Kalau di dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan sudah jelas di dalam pasal 88. Bagaimana kalau menurut saudara di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan pembahasan mengenai ketenaga kerjaan. Kemudian hak untuk berserikat dan berkumpul untuk bisa memperjuangkan kepentingan dan haknya sebagai pekerja atau buruh, maka ia harus diakui dan dijamin haknya untuk berserikat dan berkumpul dengan tujuan memperjuangkan keadilan dalam hak yang harus diterima. Nah, ini dilandaskan pada pasal 104, didasarkan pada pasal 104 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah, bagaimana kalau kita berbicara mengenai hak untuk berserikat dan berkumpul di dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Nah, ini bagaimana kalau menurut saudara? Apakah lebih condong ke Undang-Undang Nomor 13 atau ke Undang-Undang Omnibus Law yang terbaru ini ya, yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan? Ya. Kemudian ini tentunya kalau di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan ini menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Kemudian hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan pasal 86 ayat 1 huruf A Undang-Undang Ketenaga Kerjaan ini menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan. Ini di dalam pasal 86 ini yang berkaitan dengan kesehatan, perlindungan keselamatan dan kesehatan ini apakah sudah sesuai dengan kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 13 ini memang sudah diatur. Nah, bagaimana di dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Nah, bagaimana menurut saudara? Nah, kalau memang ada tanggapan-tanggapan, silakan disampaikan melalui komentar ya. Jadi nanti kita akan diskusikan bersama. Oke, kemudian adapun kewajiban dari pekerja atau buruh yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan diantaranya sebagai berikut. Di dalam pasal 102 ayat 2, dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja ini mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Bagaimana kalau di dalam Undang-Undang Omnibus Law yang apakah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini lebih cocok atau justru
dengan adanya undang-undang yang terbaru ini justru lebih baik lagi yang berkaitan dengan mengenai kewajiban dari pekerja atau buruh. Nah, kalau yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ataupun di dalam Undang-Undang Omnibus Law. Nah, ini yang berkaitan dengan pasal 102 ini bagaimana? Nah, menurut saudara. Kemudian di pasal 126 ayat 1 ini pengusaha. Serikat pekerja dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerjasama. Nah, di dalam pasal 126 ini sudah ada ketentuan. Kemudian di pasal 126 ayat 2 ini pengusaha dan serikat pekerja wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau atau perubahannya kepada seluruh pekerja. Apakah ini sudah sesuai semua? Jika ada misalnya karena ini kalau di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini di dalam pasal 126 ini sudah jelas ya. Tentunya pengusaha, serikat pekerja, dan pekerja ini wajib melaksanakan yang memang sudah ada ketentuan di dalam ketentuan perjanjian. Makanya setiap ada perjanjian mohon diperhatikan apakah sudah sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian di dalam pasal 126 ayat 2 juga, nah kalau memang ada perubahan, ya tentunya harus disampaikan ya kepada seluruh pekerja. Jika memang ada perubahan di dalam perjanjian kerja. Kemudian di pasal 136 ayat 1 ini penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat. Nah, bagaimana ya, kemudian di pasal 140 ya. Kemudian di pasal 140 ayat 1 ini sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Nah, kalau memang sudah 7 hari kerja sebelum mogok, nah karena ini mungkin untuk protes ya. Nah, ini tentunya mogok kerja yang dilaksanakan ini tentunya pekerja dan serikat pekerja ini juga harus memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Dari pasal 102, 126 dan juga 126 ayat 1, ayat 2 dan 136 dan juga 140. Bagaimana kalau menurut di dalam Undang-Undang Omnibus Law? Nah, ini bagaimana pandangan menurut saudara semua? Kemudian mengenai macam status pekerja. Ini pekerja ini merupakan orang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Nah, upah biasanya ini diberikan secara harian maupun bulanan, tergantung dari hasil kesepakatan yang telah disetujui. Pekerja terdiri dari berbagai macam, yaitu pekerja harian, pekerja yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja, kemudian pekerja kasar, ini pekerja yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian di bidang tertentu. Kemudian pekerja musiman, ini pekerja yang bekerja hanya pada musim-musim tertentu, misalnya buruh tebang tebu, tani, dan sebagainya. Kemudian pekerja pabrik biasanya disebut buruh yang bekerja di pabrik, dan pekerja tambang, pekerja yang bekerja di pertambangan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 15 ini ditegaskan bahwa hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh ini berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur upah dan perintah. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 30 bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha, pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu kesepakatan. Kalangan buruh itu
itu terdiri dari 2 jenis, ya. Yang pertama para pekerja merdeka, kemudian para pekerja sekunder. Apa yang dimaksud dengan para pekerja merdeka, kemudian para pekerja sekunder? Para pekerja merdeka ini yaitu orang yang mempunyai orang-orang yang bekerja dengan bayaran khusus. Nah, mereka itu seperti para pengelola industri, rajinan yang memiliki tempat khusus, juga pemilik bisnis atau profesi yang memiliki kantor sendiri. Kalau pekerja sekunder ini lapisan kedua, yaitu orang yang bekerja untuk memperoleh upah atau gaji tertentu, seperti para buruh di lahan pertanian, perindustrian, sektor perdagangan, serta berbagai layanan lainnya ya. Apakah pekerjaan itu untuk pribadi tertentu atau untuk negara? Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai apa yang sudah saya sampaikan ini sedikit dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk seluruh mahasiswa. Dan mengenai apa yang tadi sudah saya sampaikan, silakan ditanggapi di dalam komentar. Nah, untuk itu saya akhiri cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.